Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Ekonomi Internasional dengan anggota saya Sinta Firzina Daresta dengan rekan-rekan saya yaitu Devi Melviana dan Roselita Lumban Tobing. Di sini kami akan membahas tentang Menteri Keuangan dengan judul BI dengan lembaga atau otoritas lainnya. Berikut pembahasan. Profil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1986. Melanjutkan pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat dan mendapat gelar Master of Science of Policy Ekonomi pada tahun 1990. Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics pada tahun 1992. Spesial penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal dan ekonomi tenaga kerja. Ini terpilih menjadi eksekutif direktur pada International Monetary Fund atau IMF, mewakili 12 negara di Asia Tenggara, Southeast Asian atau SEA Group, sejak 1 November 2002. Dasar hukum tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118-PMK.01-2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Selanjutnya, tugas Menteri Keuangan. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggara pemerintah negara. Selanjutnya yaitu fungsi Menteri Keuangan. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko keuangan negara. Yang kedua, perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang keempat, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Yang kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang keenam, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan teknis dan pusat sampai ke daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Koordinasi BI dengan lembaga atau otoritas lain. Kerjasama dan koordinasi antar otoritas sistem keuangan dilakukan baik secara bilateral maupun trilateral dalam rangka melakukan harmonisasi kebijakan, pertukaran data atau informasi, serta kepentingan koordinasi lainnya sebagaimana amanat pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Bank Indonesia menempatkan masing-masing satu orang ADG sebagai anggota Dewan Komisioner atau ADK ex officio di OJK dan LPS. Peran strategis ADG Bank Indonesia sebagai ex officio di kedua lembaga ini turut mendukung pelaksanaan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan lembaga penugasan.
Keanggotaan BI pada forum internasional. Merespon pengalaman krisis keuangan global tahun 2008, G20 mendeklarasikan komitmen untuk melakukan langkah reformasi sektor keuangan global dengan tujuan memperkuat stabilitas sistem keuangan dan mengurangi peluang serta dampak terjadinya krisis di masa mendatang. Inisiasi reformasi sektor keuangan global menjadi tonggak sejarah baru bagi penguatan koordinasi antar otoritas global melalui pembentukan Financial Stability Board atau FSB yang dimandatkan G20 untuk mengawal implementasi reformasi dimaksud. Disadari bahwa peran reformasi keuangan global dan koordinasi antar otoritas bagi penguatan resiliensi sistem keuangan domestik sangat penting. Oleh karena itu, Bank Indonesia ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai fora internasional yang strategis di bidang SSK, diantaranya FSB dan Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS. Di kasus krisis keuangan pada tahun 2007 sampai 2008. Krisis keuangan yang juga dikenal dengan nama krisis subprime mortgage ini merupakan yang paling parah sejak Great Depression. Krisis ini telah memicu kekacauan di pasar keuangan di seluruh dunia. Krisis ini lahir dari hancurnya pasar perumahan di Amerika Serikat dan telah mengakibatkan salah satu bank investasi terbesar di dunia, Lehman Brothers, bangkrut. Kehancuran Lehman Brothers kemudian menyebar ke berbagai lembaga keuangan dan bisnis utama lainnya. Kekacauan ini juga menarik sejumlah besar dana talangan atau bailout, butuh hampir 1 dekade untuk kembali menormalkan situasi setelah krisis ini, yang selama prosesnya telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan menghabiskan sangat banyak dana. Untuk mendukung penguatan stabilitas dan pengembangan sistem keuangan, Bank Indonesia bersama otoritas keuangan terkait secara sukarela berpartisipasi dalam pelaksanaan Financial Sector Assessment Program. Asesmen ini dilakukan rutin oleh International Monetary Fund dan The World Bank yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi otoritas domestik dalam menjaga stabilitas dan menjaga akselerasi sistem keuangan, serta mengevaluasi kepatuhan implementasi terhadap standar atau rekomendasi internasional. Jika saya menjadi Menteri Keuangan, saya akan menjadi pengelola APBN yang profesional dan terpercaya untuk mewujudkan anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan tepat sasaran dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Sekian pembahasan yang dapat kita bahas. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.